Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Arya Pratama dengan NIM 19650008 akan menjelaskan tentang codingan tugas ke-6. Dalam codingan ini saya menginput datanya menggunakan scanner, jadi saya input dulu scannernya, default tool scannernya. Kemudian pada public void main-nya saya inisiasi string data array, kemudian saya inisiasi scanner input. Kemudian saya inisiasi string isi, yang mana akan diisi dengan data yang diinput di scanner. Kemudian data array-nya saya isi dengan string isi. Kemudian saya split menggunakan ini, yang fungsinya itu untuk men-split data per dua bagian. Jadi misalnya saya input data 0112, maka tersplit per dua bagian, jadi 01 kemudian 12. Lanjut, saya inisiasi data 2 array dengan panjang arraynya sesuai dengan panjang data. Kemudian ini untuk menginput memasukkan dari data ke isi dari data ke data 2. Karena data array ini formatnya string, maka saya ubah dulu jadi integer. Terus baru dimasukkan ke data 2 array. Lanjut, ini ganjil genapnya ya. Untuk menentukan ganjil genapnya, jadi saya inisiasi dulu bulan ganjil. Ini fungsinya nanti, tapi diinisiasi sekarang. Jika data.length modulus 2 sama dengan 0, berarti genap, maka print genap. Ganjilnya bernilai false. Kemudian jika tidak ini, maka print ganjilnya true. Dan semua data, menjumlahkan semua data. Jadi perulangan for, kemudian jumlahkan semua data di data 2, hasilnya masukkan ke result. Ini juga jumlahkan semua data di data 2, kemudian masukkan ke result 1. Kemudian print data 2 plus, jadi seperti ini. Kemudian backslash ini untuk menghilangkan plus di belakang. Kemudian res ini untuk menampilkan resultnya 31. Kemudian di sini tampilkan res per data.length, jadi 31 per 6. Kemudian di sini hasilnya saya hitung menggunakan result 1. Kenapa saya menggunakan result 1? Karena jika saya menggunakan result itu kan variabelnya integer, maka hasilnya bukan jadi 5,16, hasilnya jadi 5,6. Kemudian lanjut, ini sorting, tampilkan data awal dulu menggunakan ini, perulangan ini. Kemudian tampilkan data urutannya. Saya di sini menggunakan bubble sort untuk mengurutkan. Bubble sort yang kita tahu. Jadi fungsinya bubble sort itu seperti ini, menggunakan integer temporary. Jadi data 2, jadi untuk menggantikan men-swap datanya, kita masukkan dulu salah satu datanya ke temporary. Kemudian masukkan ke data yang depan, data yang mau kita ubah ke depan, kemudian data yang besar ke belakang. Seperti itu. Jadi seperti ini. Kemudian for ini untuk ngeprint ini modusnya di modus. Ya, di sini. Dan println untuk print biasa println. Kemudian di sini kondisi jika ganjil. Jika ganjil kan untuk mencari kok di sana. Oh ya. Yang ini untuk mengambilkan ini data sorted. Sorry. Kemudian ini mediannya menggunakan kondisi jika ganjil. Jika ganjil, maka mediannya diambil dari data 2 indeks ke data length dibagi 2. Jadi misalnya ini ganjil, jadi 1, 5 ganjil kan. Datanya diambil dari data.length dibagi 2. Jadi 5 dibagi 2.
5 dibagi 2 itu 2,5. Karena ini integer, maka hasilnya 2. Dan karena ini indeksnya dimulai dari 0, maka 2-nya di sini pas di tengah, 3. Kemudian jika jika genap, maka mediannya diambil dari penjumlahan hasil, kemudian dibagi 2. Penjumlahan hasil ini diambil dari indeks data length dibagi 2 dikurangi 1, kemudian ditambah indeks data 2, indeks data length dibagi 2. Jadi misalnya 6, ini. Jadi dibagi 2, jadi 3. Jadi ini 3. Kemudian dibagi 2 jadi 3, kemudian jadi indeks ketiga. Indeks ketiga itu 4. Kemudian ini dibagi 2, kemudian dikurangi 1. Jadi indeksnya 6 dibagi 2, 3 dikurangi 1. Jadi 2 di indeks kedua. 2 dan 3. Ini terjadi karena indeksnya dimulai dari 0. Kemudian di indeks 2 dan 3 itu ada 3 dan 4. Jadi 3 tambah 4 hasilnya 7 dibagi 2. Jadi median. 7 dibagi 2 3,5. Kemudian ini modusnya tampilkan yang sudah terurut. Itu ini. Kemudian tabel frekuensinya untuk menghitung jumlah angka yang sama yang muncul. Untuk menghitungnya saya membuat array frekuensi untuk array ini, array datanya, kemudian buat perulangan for, dan inisiasi frekuensinya, inisiasi R sama dengan 0, ya dimulai dari 0, kemudian inisiasi N ini untuk pembanding, kemudian buat perulangan for, kemudian J sama dengan I, J kurang dari data.length, J plus. Ini fungsinya untuk membanding. Jadi J sama I. Indeks J sama indeks I. Jadi 1 di indeks di I 1, di J 1. Sama. Jadi F-nya nambah plus 1. Ketika di 2, I-nya 1, J-nya 2. Karena nggak sama, maka nggak nambah. Karena nggak nambah, berarti for-nya sudah tidak tereksekusi lagi. Jika sudah tidak tereksekusi, maka nilai F tadi kan 1. Dimasukkan ke frekuensi indeks I. Indeks I-nya 0, baru mulai kan. Maka indeksnya diisi 1. Kemudian print F-nya sini 1. Dan dimulai lagi dari 0 F-nya. Nah, kalau misalnya ketemu data yang sama seperti di sini 4 dan 44 ketemu lagi 44. Jadi jika data J-nya sama dengan N 4, 44, F plusnya nambah jadi 1, tes. Terus lanjut lagi, perulangan lagi, data J-nya sama lagi sama N. I-nya di sini, J-nya di sini, sama lagi 44. Maka nambah lagi F plus, jadi 2. Jadi 2. Kemudian di print, di indeks ke ini. Kemudian dimulai lagi dari 0. Kemudian karena ini 44 sini 455, makanya cuma 1. Lanjut. Ini untuk frekuensi tertinggi sama status modusnya. Jadi jika max-nya sama dengan 1, kalau misalnya ini 1 semua, kan nggak ada max-nya kan, jadi max-nya sama dengan 1, maka print tidak ada modus di sininya. Kalau misalnya kondisi selain itu, maka buat perulangan, kemudian jika max-nya sama dengan frekuensi I, maka X plus data modus data I. Jadi jika max-nya kan ini, jika ada max yang sama, jadi gini di sini. Nah, jika ada max yang sama, jika ada data max-nya 2 kan, kemudian di frekuensi I dicari perulangan,
ketemu lagi 2. Sama kan? Maka X-nya tambah, X plus, kemudian short Finland, kita modusnya. Nah, X-nya buat apa? Buat ini. Jika misalnya ketemunya cuma 1, max-nya cuma 1, jika data max-nya cuma 1, maka modus. Maka kondisinya di modus. Jika X sama dengan 1, maka modus. Kalau misalnya kondisinya X-nya 2, ketemu frekuensi yang sama, max-nya sama ini 2 kali, seperti ini, ketemu 2 kali, maka jadi di modus. Jika X-nya lebih dari 2, ketemu apa? Nilai max-nya ini lebih dari 2 kali di sini, maka data modusnya jadi multimodus. Karena data mix-nya ketemu 3 kali, lebih dari 2 di multimodus. Kira-kira itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.